Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester, yaitu UAS saya di semester 2 ini dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Dosen pengampunya Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Halimatus Sadia. NPM saya 231105082604. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Fakultas saya adalah Agama Islam dan Universitasnya Ibnu Khaldun Bogor. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan itu ada 7 pembahasan dari materi ini. Yang pertama, tingkatan-tingkatan hadis. Yang kedua, klasifikasi hadis dhaif. Yang ketiga, ada perawi hadis. Yang keempat, at-tahammul wal ijazah. Yang kelima, tingkatan mata rantai perawi hadis. Yang keenam, jarh wa ta'dil. Yang ketujuh, hadis musnad. Memasuki materi pertama, yaitu tingkatan-tingkatan hadis. Nah, kita harus ketahui dulu, tingkatan-tingkatan hadis ini terbagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad, yang ketiga hadis sahih. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis tersebut, ada kalanya kita mengetahui hadis-hadis tersebut ya, apa aja. Yang pertama, hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berdusta. Jadi hadis mutawatir ini hadis yang berdusta. Nah, hadis mutawatir ini terbagi menjadi 2. Yang pertama hadis lafzi. Nah, yang kedua hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah adanya kesamaan beberapa riwayat dalam penggunaan lafaz. Nah, kalau misalnya mutawatir maknawi, adanya kesamaan beberapa riwayat dalam penggunaan makna, meski lafadznya yang digunakan berbeda-beda. Selanjutnya, hadis ahad. Hadis ahad yaitu diriwayatkan oleh satu perawi aja nih, hadis ahad, yang menimbulkan makna berjumlah perawi sedikit dan tidak mencapai syarat hadis mutawatir. Jadi hadis ahad itu hadisnya itu tidak mencapai hadis mutawatir ya. Selanjutnya hadis mutawatir, hadis ahad ini, ini keliru, hadis ahad ini terbagi menjadi 3. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua gharib, yang ketiga aziz. Nah, hadis masyhur ini didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih dan belum mencapai derajat mutawatir. Yang kedua hadis gharib. Hadis gharib yaitu hadis yang dalam mata rantai sanadnya terdapat menyendiri dalam meriwayatkannya. Jadi hadis gharib ini periwayat rantai sanadnya itu menyendiri atau meriwayatkannya itu sendiri. Nah, yang ketiga hadis aziz. Hadis aziz. Aziz. Hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 orang di seluruh tingkatan tabaqat sanadnya. Selanjutnya, hadis sahih. Ini hadis yang terakhir ya, dari tingkatan-tingkatan hadis. Hadis sahih ini hadis yang sanadnya bersambung. Jadi sanad-sanadnya itu bersambung. Diriwayatkan oleh perawinya yang adil dan dhabit hingga bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung kejanggalan atau ilah cacatnya. Jadi nggak ada cacat ya hadis sahih ini. Selanjutnya pembahasan yang kedua, materi yang kedua yaitu klasifikasi hadis dhaif. Nah, klasifikasi hadis dhaif ini sebelumnya kita mengetahui dulu nih apa hadis dhaif. Nah, hadis dhaif menurut istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak didapatkan syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Jadi hadis dhaif ini hadis yang rendah, yaitu tidak terdapat hadis hasan sama tidak mendapatkan hadis sahih juga di dalamnya. Karena syarat diterimanya suatu hadis terletak pada hilangnya salah satu syarat tersebut atau bahkan lebih. Contoh hadis dhaif ini kayak contohnya yang berbunyi man ataha idon au imra'atan fi duburiha kami
fi duburiha kam kahinan faqad kafaro bima unzila ala Muhammadin, yang artinya barang siapa mendatangi istrinya yang lagi haid atau bersetubuh dengan istrinya itu dengan duburnya atau dukun, maka sungguhlah dia telah kufur pada apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab terputusnya sanad itu apa aja sih? Yang pertama, sanad yang terputus secara zahir. Nah, sanad yang terputus secara zahir ini maksudnya apa? Tampak tampak jelas terputusnya. Di antaranya ada hadis mu'allaq, munqati', hadis mu'dhal, hadis mursal. Nah, itu di antaranya terputusnya sanad ya yang secara zahir. Secara hukum, hadisnya do'if karena hilangnya satu syarat dari syarat-syarat diterimanya hadis. Yang kedua, yang kedua itu gugur perawinya secara tersembunyi, tidak nampak jelas. Nah, jadi yang kedua itu terputus sanadnya itu perawinya itu tersembunyi, tidak jelas perawinya itu apa yang perawinya itu siapa. Di antaranya itu ada hadis mudallas sama mursal kafi. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga ada perawi hadis. Nah, ada pada perawi hadis ini ada banyak nih teman-teman. Oke, yang pertama ada perawi hadis itu yang pertama ada meluruskan atau memperbaiki niat. Nah, meluruskan memperbaiki niat ini kita harus memperbaiki niat dan meluruskan niat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keyakinan dan ikhlas. Kita harus yakin dan ikhlas. Yang ketiga, bersuci, membersihkan diri dari diri dan hati. Jadi hati kita harus bersih, diri kita juga harus bersih. Yang keempat, memperbaiki akhlak. Yang kelima, tidak meninggikan suara. Jadi suara kita tidak boleh lebih tinggi dari apa? Dari orang yang merawikan atau guru kita sendiri. Yang keenam, para pencari hadis itu mereka tuh bertawadu kepada guru-gurunya atau kepada yang lebih tua. Yang ketujuh, menjaga syiar agama. Selanjutnya, yang ke-8, dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Jadi, ada perawi hadis itu kita dalam menuntut ilmu itu tidak boleh tergesa-gesa. Yang ke-9, menahan diri untuk menyampaikan ketika lupa. Jadi, ketika kita lupa itu, jangan kita asal-asalan untuk menyampaikan. Jadi, ketika kita lupa, kita lebih baik diam. Yang ke-10, memuliakan guru. Yang ke-11, tawadu dan tidak sombong. Yang ke-12, tidak malu untuk bertanya. Jadi ketika kita tidak tahu, ya kita bertanya. Tidak usah malu. Yang ke-13, memperhatikan tulisan. Jadi apa yang ditulis, apa yang dijelaskan kepada guru-guru kita lihat. Kita perhatikan gimana caranya. Yang ke-15, yang terakhir yaitu safar mencari ilmu. Jadi ketika kita mau mendapatkan ilmu, kita harus safar. Kita harus mencari guru-guru kita. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu yang keempat, at-tahammul wal ijazah. Berikut adalah tingkatan lafaz dalam periwayatan hadis. Yang pertama, haddatsana, yang kedua akhbarona, yang ketiga amba'ana, yang keempat al-jahlah. Ya, oke, selanjutnya hadasana dulu. Hadasana. Ketika kalau seorang murid benar-benar secara langsung mendengarkan dari gurunya, yaitu hadasana. Jadi seorang murid itu benar-benar secara langsung mendengar dari gurunya. Itu hadasana. Selanjutnya akhbarona ini jika seorang murid yang membaca langsung satu riwayat di hadapan guru. Jadi murid ini membaca satu riwayat di depan gurunya sendiri. Yang ketiga, ambana ini seorang murid menukilkan hadisnya kepada gurunya. Kemudian gurunya menyampaikan secara ijazah. Yang keempat, al-jahalah.
Ijazah tidak disebut secara definitif atau tidak ada ta'yin penjelasan. Yang kelima, mendapatkan ijazah dengan cara ditakkil atau digantungkan. Yang keenam, lima, lima dumin, memberikan ijazah kepada seorang yang belum ada tetapi dia mengikuti yang ada. Yang ketujuh, mengijazahkan seorang yang belum hadir dan kelak dia akan membawa dari ijazah al-mu'jiz seperti contohnya, aku ijazahkan untukmu apa yang aku riwayatkan dan yang akan aku riwayatkan. Itu contohnya. Yang terakhir yang kedelapan yaitu ijazah dengan riwayat yang diijazahkan, riwayatkan dari guru seperti aku ijazahkan riwayat ini atau semua riwayat yang aku riwayatkan atau riwayat yang diboleh diriwayatkan hadis ini, maka seperti ini khilaf. Misal Al-Hafidz Abu Barokat sama Abdul Wahab, beliau mengatakan bahwa hadis seperti itu tidak boleh dan sifatnya lemah. Jadi hadis-hadis seperti itu ya lemah sifatnya ya. Tetapi menurut Abu Naim dan Ad-Darul Qutni tidak ada masalah dalam mata rantai meriwayatkan hadis tersebut. Nah, tingkatan yang kelima, mohon maaf, materi yang kelima yaitu tingkatan mata rantai perawi hadis, yaitu ada 3, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, siapa itu sahabat? Nah, sahabat yaitu sahabat Nabi adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Jadi sahabat Nabi itu orang yang pernah berjumpa dan dalam keadaan beriman dan wafatnya juga dalam keadaan beriman. Dalam ilmu mustalahul hadis diyakini bahwa seluruh sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang adil. Jadi setiap hadis yang dibawa sahabat itu sudah pasti terpercaya. Sahabat sendiri mendapatkan gelar langsung dari Allah yaitu sebaik-baik manusia atau sebaik-baik hamba, yaitu sahabat muhajirin atau sahabat ansar. Selanjutnya kita mengetahui dulu siapa itu tabi'in. Tabi'in adalah generasi kedua setelah sahabat, yaitu orang yang bertemu sahabat Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, namun tidak bertemu dengan Nabi. Jadi tabi'in itu sahabat setelah sahabat, yaitu tapi tabi'in ini mereka beriman dan tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in ini juga disebut orang yang adil karena melakukan kebaikan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Tingkatan tabi'in yaitu pernah berjumpa sahabat Nabi atau sahabat senior, 10 sahabat yang dinyaman masuk surga. Untuk tabi'in paling senior. Yang terakhir nih, siapa itu tabi'ut tabi'in? Ayo. Orang yang pernah bertemu tabi'in dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Materi selanjutnya yang keenam, jahar wa ta'dil. Jahar wa ta'dil. Jahar wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang metode untuk memverifikasi sanad, membahas secara khusus tentang sifat yang tercela dan terpuji dalam seorang perawi hadis. Dari ilmu jahar wa ta'dil terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ulama sepakat bahwa khobar yang diterima adalah yang dibawa oleh orang yang adil. Syarat melakukan al-jahr wa ta'dil, yang pertama orang yang thiqah, shadiq dan adil. Yang kedua orang yang dhabit hafalannya. Selanjutnya yaitu hadis musnad. Hadis musnad yaitu hadis marfu atau hadis yang disandarkan sampai Nabi dan yang memarfukan adalah sahabat dengan sanad yang tersambung. Terdapat satu kitab yang tersusun seluruh hadis sesuai dengan nama-nama sahabat yang memarfukan hadis tersebut hingga tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab tersebut dinamakan Kitab Al-Jami'. Nah,
Apa sih perbedaan hadis musnad sama hadis musnid? Hadis musnid ini adalah orang yang meriwayatkan hadis, baik meriwayatkan sendiri atau meriwayatkan dari gurunya, dan mempunyai sanad atau meriwayatkannya suatu hadis sanad. Nah, sedangkan musnad adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi dan dimarfukan oleh sahabat. Nah, musnid sendiri banyak istilah seperti musnid yang disandarkan kepada suatu daerah. Contoh, musnidul Iraq, musnidnya orang Irak, atau disandarkan pada waktunya, pada zamannya, sepertinya musnidunnya, orang yang mengumpulkan banyak hadis seperti itu. Cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai materi ulumul hadis pada semester 2 ini. Eh, Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam menjelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Syukran. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.